Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sholat berjamaah, tapi terkhususkan tentang shaf dan formasi-formasi dalam shaf. Baiklah, yang pertama, yang kedua setelah itu saya sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran menggunakan metode bermain peran, siswa mampu menguraikan pengertian shaf sesuai buku ajar. Yang kedua, siswa mampu menyesuaikan diri merapikan shaf ketika sholat berjamaah dengan inisiatif dan disiplin. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat mempraktekkan posisi-posisi shaf ketika sholat berjamaah sesuai dengan buku ajar. Ya, yang pertama adalah pengertian shaf. Shaf adalah barisan yang disusun ketika sholat berjamaah dilakukan. Dalilnya, ketika itu Rasulullah ketika ingin memulai sholat berjamaah, dia bersabda kepada makmumnya atau umatnya, "Sausu wa'um fa'inatas fiatas suhu bimin tamamis shalah." Teruskanlah shaf-shaf kalian karena shaf merupakan kesempurnaan bagi sholat. Yang ketiga, posisi shaf. Ya, sekarang saya akan menyampaikan posisi shaf. Ini dia keterangannya, formasi atau posisi shaf dalam sholat berjamaah. Yang segitiga merupakan imam laki-laki ya. Lalu segitiga yang ada coret-coretannya merupakan makmum laki-laki, dan yang lingkaran itu merupakan imam perempuan, serta yang terakhir lingkaran yang ada garis-garisnya merupakan makmum perempuan. Formasi yang pertama adalah ketika ada imam laki-laki dan makmum laki-laki, posisinya seperti ini. Imam lalu makmum. Jadi sejajar mereka, sejajar ketika sholat berjamaah. Ini yang pertama. Terus yang kedua, itu ketika sholat berjamaah, ketika kalian sholat berjamaah ada 4 orang. Yang pertama imamnya ada di depan, lalu yang ketiga yang berikutnya makmumnya ada di belakangnya dengan sejajar seperti ini. Lalu yang ketiga, ketika sholat berjamaah dilakukan seorang suami dan istri, itu posisinya yang laki-laki atau suami tentunya di depan, lalu istrinya ada di belakang sebagai makmum seperti ini. Paham? Ya, Pak. Ya, yang keempat lanjut aja. Ya. Yang keempat, yaitu ketika kita sholat berjamaah dengan teman kita laki-laki dan teman perempuan. Jadi jika ada 3 orang, makmumnya ada di depan bersama dengan imam, dan makmum ada di sebelah kanannya, lalu makmum perempuan ada di belakangnya seperti ini. Yang berikutnya, ketika perempuan, semuanya perempuan, yaitu imam maupun makmumnya perempuan, maka formasinya seperti ini. Imamnya ada di sebelah kanan, sebelah kiri, lalu makmumnya ada di sebelah kanan seperti yang tadi. Ya. Tapi jika makmumnya bertambah lagi, bisa ada di sampingnya, juga sejajar. Jadi kanan kiri merupakan makmumnya. Dan yang terakhir, ketika sholat berjamaah seperti di masjid, kebanyakan kan seperti ini. Yang tentunya yang pertama imam yang ada paling depan, lalu berikutnya makmumnya dengan banyak orang tentunya. Sepertinya sebenarnya. Ketika menyusun sebuah shaf, kita dimulai dari sebelah kanan, dan shaf terdepan itu merupakan shaf yang paling baik bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan, shaf paling baik adalah yang paling belakang. Ini ketika sholat berjamaah. Jadi kita sebagai laki-laki sebaiknya kita datang lebih awal lalu melakukan sholat sunnah, dan kita ada di shaf paling depan. Ini merupakan keutamaan dari shaf yang terdepan. Itu adalah shaf terbaik untuk laki-laki. Berikutnya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau semisal makmum itu di belakang imam sendirian boleh nggak? Ya, itu ada di sebuah hadis, dan itu merupakan perbuatan batin. Hadisnya adalah dalam riwayat Ibnu Hibban juga Tahaq,
bin Ali radhiyallahu anhu, tidak sah sholat orang yang sholat sendirian di belakang shaf, atau berani menambahkan dalam hadis Wabisah radhiyallahu anhu, mengapa engkau tidak masuk bersama mereka atau menarik seseorang dari mereka. Jadi ketika kita termasuk makmum masbuk, jadi kita ada di shaf sendirian. Ini perumpamaannya ya. Jika sholat berjamaah, imam ada di depan, lalu makmumnya di belakang, dan ini tempatnya penuh. Tempatnya penuh. Dan kita ingin sholat berjamaah namun tidak muat untuk ada di depan juga, maka kita bisa menarik salah seorang dari makmum yang ada di depan untuk bisa bersama di belakang membuat shaf sendiri. Jadi seperti ini nanti. Jadi jika hal itu tidak mengganggu atau tidak dibenci olehnya, maka tidak apa-apa untuk ditarik ke belakang. Seperti itu. Sudah cukup jelas? Tanya lagi Pak. Kalau semisal dan samping nggak mau ditarik, yang mau yang tengah gimana? Ya, karena ini tadi ada keterangannya, sebenarnya ada keterangannya. Jika orang itu tidak membenci hal tersebut, jadi jika tidak membenci hal tersebut, maka lebih baik ditarik saja. Atau kalau tidak bisa, kita ikut ada di depannya. Di depan? Maksudnya di sampingnya, kita ikut ada di depan. Ya walaupun sangat sempit mungkin, tapi daripada kita sholat sendirian, karena itu merupakan kebatilan, maka kita mencoba tetap masuk di shaf yang ada di depan. Gitu jawaban saya. Mungkin cukup ya untuk pertanyaannya. Cukup Pak, cukup. Langsung saja praktekkan metode bermain peran. Ya, ini saya salah satu akan bertugas sebagai pembimbingnya, lalu yang lain mencoba menggunakan peran sebagai imam dan makmum, lalu mempraktekkan formasi shaf. Silakan dicoba. Siapa yang ingin menjadi pembimbingnya? Saya imam Pak. Ya, saya imam. Silakan imamnya. Lalu makmumnya, kan pembimbingnya Saya yang penting. makmum Pak. Oke, makmum. Makmum. Jadi kamu pembimbingnya ya, Mas? Ya, Pak. Ya, silakan. Madepnya mana Pak? Di sini saja tidak apa-apa. Sini Pak. Ya, Ustadznya sana. ya, Kitabnya mana Pak kitabnya? di sana. Tapi tidak apa-apa untuk mempraktekkan metode pembelajaran menggunakan peran. Menghadap sana saja kalau berdua. Iya, Pak, silakan. Depan web dan kita. Iya, silakan. ini. Coba. Iya. Ya, Baik. silakan. Sekarang untuk formasi soft, satu laki-laki imam sebagai imam dan satu laki-laki sebagai makmum, yaitu caranya satu laki-laki sebagai imam dan satu laki-laki sebagai makmum. Dua orang, maka seperti ini sejajar, imamnya sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan. Ya, benar. Selanjutnya, paling tidak ada 3 formasi Pak. yang diterapkan. Silakan. Ya, sekarang untuk formasi yang kedua, kalian berganti peran. Silakan. Saya jelasin ya Pak. Oke, siap, silakan. Baik, kamu ingin mempresentasikan tentang formasi yang seperti apa? Yang semua perempuan. Oh, baik, silakan. Coba seperti bagaimana? Ya ini kalau perempuan ya Pak ya. Ya. Yang tengah itu imam. Oke. Kalau benar. makmum yang satu itu ada di kanan. Ya. Kalau ada makmumnya ada di kiri. Jadi kayak imamnya itu di tengah gitu Ya, Pak. benar sekali. Itu aja, Baik, Pak. sekarang berganti peran lagi untuk formasi yang ketiga. Silakan. Ya, Semua Pak. pembimbingnya siapa Pak? Oke, ya, silakan. Pembimbingnya. Jadi kalau untuk jamaah lagi semua, imamnya di tengah, terus jamaah semuanya Pak. ya, benar. Makmumnya di belakang imam dengan rapat dan lurus Pak. Ya, benar. Seperti itulah sob yang bermanfaat ketika semuanya jamaahnya adalah laki-laki. Baik, sekarang silakan duduk. Terima kasih telah mempraktekkan bermain peran, metode bermain peran. Ya. Sebaiknya sekarang, baiklah, terima kasih sudah melaksanakan metode bermain peran. Sekarang kita akan melaksanakan evaluasi. Saya akan menunjuk ya, mulai dari kanan. Ya. Apa pengertian soft? Ya, Barisan Pak. baik. Yang kedua, soft terbaik untuk laki-laki itu gimana? Depan Pak. Ya. Yang ketiga, soft yang terbaik untuk wanita itu berada di mana? Ini Pak. Ya. Belakang. Baik. Yang terakhir, yang keempat, soft yang terbaik untuk sholat yang berjamaah itu seperti apa? Harus soft yang seperti apa?
harus rapat dan lurus, Pak. Ya, benar. Nah, evaluasinya sekarang sudah selesai. Selanjutnya adalah kesimpulan. Saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan. Shaf itu merupakan barisan yang disusun ketika melakukan salat berjamaah. Rasulullah SAW ketika memulai salat berjamaah, ia bersabda, "Saw surumakum fainatas atas sufi min tamam salat," yang artinya luruskanlah shaf kalian, karena shaf merupakan kesempurnaan bagi salat. Maka kita sebagai umatnya ketika melakukan salat berjamaah, maka kita juga harus meluruskan, merapikan lurus, merapi itu lurus dan rapat shaf tersebut. Jadi harapannya saya, jika ketika kalian sholat berjamaah, maka rapikanlah shaf kalian dengan cara lurus dan rapat. Sekian pembelajaran kali ini, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.